Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rinulana dari kelas 2 PJTD nomor absen 3. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek keseluruhan dari tugas microcontroller yang berjudul Rancang Bangun Sistem Jendela Otomatis dan Kipas Otomatis Menggunakan Aplikasi Kodular pada Smartphone Android Berbasis IoT. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, selama ini kan membuka dan menutup jendela itu masih digunakan dengan cara manual, yaitu menggunakan tenaga manusia. Nah, sekarang ini tidak perlu lagi repot untuk melakukan hal itu, karena kita dapat menggunakan atau memanfaatkan sensor cahaya sebagai pendeteksi gelap dan terang, dan juga sensor suhu sebagai pendeteksi suhu pada ruangan, sehingga nantinya sensor LDR itu akan menggerakkan motor servo, yang nantinya motor servo tersebut akan menggerakkan jendela sehingga dapat membuka atau menutup secara otomatis. Begitu juga dengan menyalakan lampu dan mematikan lampu. Kemudian untuk tambahan sensor suhunya itu digunakan untuk menggerakkan kipas, sehingga nanti kita dapat menyalakan atau mematikan kipas secara otomatis seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama adalah bagaimana merancang sistem jendela otomatis, kemudian yang kedua bagaimana merancang sistem pengendalian kipas menggunakan sensor suhu secara otomatis, dan yang ketiga bagaimana merancang sistem menggunakan aplikasi kodular pada smartphone Android. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk memenuhi nilai akhir semester mata kuliah mikrokontroler kedua, kemudian untuk mempermudah seseorang dalam membuka dan menutup jendela secara otomatis dan menyalakan kipas otomatis menggunakan aplikasi pada smartphone Android. Nah, ini merupakan ringkasan dari penelitian. Yang pertama, saya membaca dari penelitian dengan judul Pembuatan Jendela Otomatis Menggunakan Ringkasan Sensor Cahaya. Kemudian ada juga penelitian berikutnya dengan judul Kipas Angin Otomatis dengan Menggunakan Sensor Suhu. Penelitian ini menjelaskan tentang kipas angin dalam pengaktifannya akan dibuat secara otomatis, yaitu dilengkapi dengan sensor suhu. Kemudian penelitian berikutnya itu ada pada jurnal berjudul Sistem Pengukuran Suhu dan Kelembapan Ruang Server. Berikutnya ada pada jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Kendali Otomatis pada Smart Home Menggunakan Modul Arduino Uno. Berikutnya, ini adalah tahapan penelitiannya. Jadi pertama kita mulai, kemudian studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan hardware dan software, kemudian perencanaan sistem hardware software, pembuatan alat, pengujian, sistem berhasil ya atau tidak. Jika tidak, maka kembali ke tahap perancangan sistem hardware software. Jika berhasil, maka dilanjutkan dengan pengambilan data, analisa, kesimpulan, dan selesai. Berikutnya adalah alat dan bahan. Jadi pertama yang kita butuhkan ada ESP32, kemudian ada modul sensor LDR, kemudian ada sensor suhu, ada juga kipas DC 12 volt sebagai outputannya, kemudian ada motor servo digunakan untuk membuka dan menutup jendela dengan memanfaatkan intensitas cahaya. Kemudian ada juga adapter DC 5 volt digunakan sebagai sumber daya dari PLN. Ada juga relay DC 5 volt, ada juga LED, dan terakhir ada kabel jumper. Berikutnya ini merupakan ilustrasi proyek dari penelitian. Jadi yang pertama ini merupakan jendela. Untuk membuka jendela digunakan motor servo sebagai penggerak dan sensor LDR sebagai pendeteksi cahaya. Berikutnya untuk menyalakan lampu digunakan LDR sebagai pendeteksi cahayanya. Kemudian untuk menyalakan atau mematikan kipas digunakan sensor LM35 sebagai pendeteksi suhu ruangannya, dan digunakan juga relay sebagai saklar untuk me-on atau me-off-kan kipas. Ini adalah rancangan sistemnya. Jadi di sini
ada modul sensor LDR yang akan mengirimkan sinyal ke ESP32. Kemudian ESP32 akan mengirimkan sinyal pada motor servo dan LED untuk bisa menyala atau mati. Kemudian di sini ada inputannya sensor suhu, nanti akan mengirimkan hasil dari pendeteksiannya ke ESP32. Kemudian ESP32 akan memerintahkan kepada kipas hasil nyala atau mati. Kemudian jika outputan ini berhasil dideteksi, nanti akan tersimpan di database. Kemudian kita dapat menggerakkannya atau mengendalikannya melalui handphone. Nah, ini untuk flowchart cara kerjanya. Jadi yang pertama, sistem akan menyala, controlling kipas atau jendela melalui smartphone, modul sensor RDA, modul LM35. Kalau pada modul sensor RDR, maka jika terang maka jendela akan membuka dan LED mati. Jika gelap maka jendela akan menutup, LED akan menyala. Kemudian selesai. Pada sensor LM35, jika suhu lebih dari 29 derajat maka kipas akan menyala. Jika tidak, maka kipas akan mati. Kemudian selesai. Berikutnya pengujian input. Di sini ada sensor modul RDR. Didapatkan pada hasil pengujian input pada kondisi gelap, ditutup dengan tangan, cahaya sedikit masuk, menghasilkan nilai resistansi 2089 ohm. Kesimpulannya, nilai resistansi naik seiring dengan semakin gelapnya cahaya. Kesimpulan ini didapatkan karena membandingkan dengan percobaan berikutnya, yaitu saat ditutup dengan tangan, maka nilai resistansinya semakin tinggi, yaitu menjadi 4095 ohm. Berikutnya pada kondisi terang, yang pertama cahaya ruang kamar saya, yaitu nilai resistansinya adalah 382 ohm. Kemudian sensor diberi tambahan cahaya flash HP menghasilkan nilai resistansi 0 ohm. Jadi kesimpulannya, nilai resistansi semakin turun saat cahaya semakin terang. Untuk uji inputan yang kedua yaitu LM35. Di sini kondisi suhu ruang kamar pada pukul 14.08 waktu Indonesia Barat. Suhu yang terbaca pada sensor di serial monitor 23,01 derajat Celcius. Keterangan serial monitor sudah kipas mati. Suhu saat didekatkan korek api pukul 14.14 waktu Indonesia Barat, suhu naik jadi 26.77 derajat Celcius. Suhu semakin naik saat didekatkan api. Dengan keterangan serial monitor kipas mati. Suhu saat didekatkan korek api pukul 14.44 WIB. Jadi ini selisihnya beberapa detik kemudian suhu semakin naik lagi menjadi 30,09 derajat Celcius. Selang beberapa detik suhu semakin naik saat didekatkan api. Dengan keterangan serial monitor kipas menyala. Berikutnya adalah pengujian output. Di sini yang pertama kita uji LED. Jadi LED diatur akan menyala saat kipas tidak menyala dengan delay perubahan 2000 mikrosecond. Keterangannya di sini berhasil. Jadi pada kondisi tersebut LED dapat menyala dengan baik. Ini ada pada gambar seperti ini. Kemudian berikutnya untuk kondisi LED mati, LED diatur akan mati saat kipas menyala dengan delay perubahan 2000 mikrosecond. Nah, di sini pengujian saya berhasil. Dapat dilihat pada gambar LED dapat mati ketika kipas menyala. Berikutnya pada uji relay.
yang terhubung dengan kipas. Kipas diatur akan mati saat LED menyala. Pada kondisi ini dapat dilihat di belakang LED menyala, maka kipas mati. Kemudian kipas diatur akan menyala saat LED mati. Nah, pada kondisi ini LED mati sehingga kipas dapat menyala. Kemudian pengujian motor servo. Ini pada kondisi servo 0 derajat dan ini pada kondisi servo 180 derajat. Berikutnya untuk uji output keseluruhan, di sini pada kondisi pertama adalah kondisi otomatis. LM35 ada pada derajat 17,82, LDR-nya 4095 ohm, maka kipas akan mati karena pada program telah diatur akan mati saat kondisi kurang dari 29 derajat. Kemudian jendela akan tertutup karena pada program membaca situasi saat itu adalah gelap, sehingga jendela akan menutup dan LED akan menyala. Di sini saya tandai dengan on. Kemudian pada Firebase akan mencetak LM35 dan LDR nilainya sesuai dengan hasil dari LM35 dan LDR. Kemudian pada kodular juga akan mencetak nilai yang sama dengan sensor dan Firebase. Berikutnya pada LM35 saat 16,59 derajat, LDR-nya 573, maka kipas akan mati, kemudian jendela akan terbuka karena pada saat itu posisinya sudah terang. Di sini saya atur saat terang itu berarti kurang dari 1300. Kemudian LED-nya maka akan mati, LED T. Kemudian Firebase mencetak nilai yang sama dengan sensor, kodular juga seperti itu. Berikutnya pada pengujian output. Ini adalah data pengujian output secara manual. Jadi di sini saya mengendalikannya melalui aplikasi kodular. Ada kipas, saya bedakan menjadi 3, kipas, jendela, dan LED. Nah, saat kipasnya on, jendelanya saya tutup, kemudian LED-nya saya off-kan, maka kipas akan menyala, kemudian jendela akan tertutup, dan LED akan mati. Pada Firebase akan menyimpan data berupa bilangan biner, yaitu kipas 1, jendela 0, dan LED 0. Kemudian percobaan berikutnya, data berikutnya, ketika kipas saya off-kan, kemudian jendela saya buka, LED saya off, maka kipas akan mati, kemudian jendela akan terbuka, dan LED akan mati. Nah, pada Firebase akan tercetak nilai biner 0, 1, 0. 0 pada kipas, jendela 1, dan LED 0. Berikutnya, untuk data berikutnya, pada saat kipas off, jendela tertutup, kemudian LED on, maka kipas akan mati, jendela akan menutup, dan LED akan menyala. Pada Firebase tercetak 0, 0, 1, kipas 0, jendela 0, dan LED 0, 1. Berikutnya, ini merupakan gambar kondisi otomatis saat LDR bernilai 367 dan LM35 adalah 17,36 derajat. Hasilnya adalah lampu mati, kipas mati, dan jendela terbuka. Kemudian ini adalah gambar kondisi otomatis saat LDR bernilai 308087. LDR berikutnya ini adalah gambar kondisi otomatis saat LDR mendeteksi 3887 dan LM35 mendeteksi 31,308 derajat. Pada kondisi ini akan tercetak pada Firebase monitoring dari LDR, kemudian LM35, dan pada aplikasi kodular juga akan tercetak nilai yang sama. Berikutnya untuk gambarnya sendiri menghasilkan lampu menyala, jendela tertutup, dan kipas
menyala. Selanjutnya, pada kondisi manual, lampu diatur 1, jendela 0, dan relay 0. Di sini pada Verbase akan terlihat di sini lampu 1, jendela 0, relay 0, dan tertampilkan monitoring kondisi saat itu, ruangan saat itu, yaitu LDR 4095, LM35 17,7 derajat. Kemudian dikendalikan, lampu dinyalakan berarti lampu on, kemudian jendela off 0 atau tertutup, kemudian kipas itu merupakan relay, jadi kipas off. Dihasilkan lampu menyala, jendela tertutup, dan kipas mati. Kesimpulannya, proyek yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Jendela Otomatis dan Kipas Otomatis menggunakan aplikasi kodular pada smartphone Android berbasis IoT ini memanfaatkan sensor LDR dan LM35 sebagai pendeteksi keadaan sekitar berupa cahaya untuk LDR dengan outputannya adalah jendela dan LED. Kemudian suhu untuk LM35 dengan outputannya adalah kipas. Digunakan juga kodular sebagai pengendali dan monitoring sehingga selain bisa berjalan otomatis, sistem ini juga bisa berjalan dengan pengendalian dari jarak jauh memanfaatkan kodular. Untuk sarannya sendiri, pertama memperbaiki sistem respon dari outputan agar delay-nya tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua, menambah fitur pada aplikasi kodular sehingga mempermudah pengubahan sistem dari otomatis ke manual dan sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.